Bus malam yang kami tumpangi berhenti di sebuah rumah makan di tengah hutan. Lampunya terang, makanannya sudah tersaji di meja, dan beberapa orang terlihat duduk diam sambil makan. Semua penumpang turun tanpa curiga. Tapi saat aku melangkah turun dari bus, sopir bus memegang lenganku dan berbisik pelan, "Kalau sudah makan, jangan lama-lama di sini." Nada suaranya terdengar aneh, seperti orang yang sedang takut pada sesuatu. Saat itu aku belum mengerti maksudnya. Sampai akhirnya kami sadar, tempat itu bukan rumah makan biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti biasa di channel ini, kita akan mendengarkan kisah misteri dan kejadian menyeramkan yang terjadi di sekitar kita. Kisah-kisah yang mengingatkan bahwa dunia ini tidak hanya dihuni oleh manusia saja. Dan cerita kali ini datang dari seorang penumpang bus malam yang melakukan perjalanan jauh antar kota. Sebuah perjalanan yang seharusnya biasa saja, namun berubah menjadi pengalaman yang tidak akan pernah ia lupakan. Karena di tengah perjalanan, bus yang ia tumpangi singgah di sebuah rumah makan yang ternyata menyimpan sesuatu yang tidak terlihat oleh mata manusia biasa. Malam itu sekitar pukul 11 lewat ketika bus yang kami tumpangi meninggalkan terminal terakhir sebelum memasuki jalur hutan. Lampu-lampu kota perlahan menghilang di belakang. Yang tersisa hanya jalan panjang yang gelap, dan suara mesin bus yang berdengung pelan. Sebagian penumpang sudah mulai tertidur. Ada yang menyandarkan kepala ke jendela, ada juga yang menutup wajah dengan jaket. Di luar jendela hanya terlihat bayangan pepohonan tinggi yang berdiri rapat di kiri dan kanan jalan. Sesekali lampu bus menyapu batang-batang pohon itu, membuat bayangannya bergerak seperti sosok yang sedang mengawasi. Aku sendiri belum bisa tidur. Entah kenapa suasana malam itu terasa berbeda. Sunyi, terlalu sunyi bahkan untuk sebuah perjalanan malam. Beberapa saat kemudian bus mulai melambat. Awalnya aku pikir mungkin ada polisi atau jalan rusak di depan. Tapi setelah diperhatikan, bus benar-benar berhenti di pinggir jalan. Beberapa penumpang yang masih terjaga mulai saling menoleh. Lalu dari depan terdengar suara kondektur. "Silakan yang mau makan, kita berhenti sebentar." Beberapa orang langsung terlihat lega. Perjalanan panjang memang melelahkan. Mampir ke rumah makan di tengah jalan adalah hal yang biasa bagi bus malam. Namun saat aku melihat keluar jendela, aku sedikit heran. Di tengah hutan yang gelap itu, berdiri sebuah rumah makan dengan lampu yang sangat terang. Lampu-lampu kuning menggantung di depan bangunan kayu itu. Anehnya, tidak terlihat kendaraan lain. Tidak ada mobil. Tidak ada truk. Hanya bus kami saja yang berhenti di sana. Satu persatu penumpang mulai turun dari bus. Sebagian langsung berjalan menuju rumah makan itu. Dari kejauhan terlihat beberapa orang sudah duduk di meja makan. Mereka makan dengan tenang, tanpa banyak bicara. Aku juga ikut berdiri dan berjalan menuju pintu bus. Saat kakiku hampir menyentuh tanah, tiba-tiba sopir bus yang sejak tadi duduk di kursinya menoleh ke arahku. Wajahnya terlihat serius. Dia lalu berkata dengan suara pelan, "Kalau sudah makan, jangan lama-lama di sini." Aku sempat terdiam. Nada suaranya bukan seperti orang yang memberi saran. Lebih seperti peringatan. Namun sebelum aku sempat bertanya apa maksudnya, penumpang lain sudah mendorong dari belakang. Akhirnya aku turun juga dari bus itu. Angin malam terasa dingin ketika menyentuh wajahku. Dan dari dekat,
rumah makan itu terlihat semakin aneh. Lampunya terang, makanannya banyak, tapi suasananya terasa terlalu sepi. Seperti ada sesuatu yang tidak seharusnya berada di tempat itu. Aku berjalan mengikuti beberapa penumpang menuju rumah makan itu. Dari luar terlihat seperti warung biasa di pinggir jalan. Ada beberapa meja kayu panjang, kursi plastik, dan piring-piring yang sudah tersusun rapi. Aroma masakan hangat juga tercium jelas. Seolah-olah tempat itu memang sudah menunggu kedatangan kami. Beberapa penumpang langsung mengambil makanan. Ada yang mengambil nasi, ada yang mengambil lauk yang sudah tersaji di meja panjang. Anehnya, tidak ada yang mengambilkan makanan. Tidak ada pelayan yang menyambut. Namun makanan itu sudah tersedia, seakan memang sudah disiapkan sejak lama. Aku duduk di salah satu kursi. Di depanku ada seorang pria tua yang sedang makan dengan sangat pelan. Kepalanya menunduk. Dia tidak berbicara sedikit pun. Aku memperhatikan sekeliling. Ada sekitar 6 atau 7 orang lain yang duduk di meja berbeda. Semua makan dengan diam. Tidak ada suara obrolan seperti biasanya di rumah makan. Yang terdengar hanya suara sendok yang menyentuh piring, dan angin malam yang berhembus dari luar. Suasana itu membuat bulu kuduku mulai meremang. Lalu sesuatu yang aneh menarik perhatianku. Seorang wanita yang duduk di ujung ruangan. Sejak aku masuk, dia tidak pernah mengangkat kepalanya. Dia hanya duduk diam dengan rambut panjang menutupi wajahnya. Tangannya bergerak pelan, seperti sedang menyuap makanan. Namun gerakannya terasa kaku. Aku mulai merasa tidak nyaman. Beberapa penumpang dari bus juga mulai terlihat saling melirik satu sama lain. Seolah mereka juga merasakan sesuatu yang sama. Tiba-tiba dari arah dapur terdengar suara langkah kaki. Seorang pria keluar dari sana. Mungkin pemilik rumah makan ini. Dia berjalan pelan melewati meja-meja kami. Saat melewati mejaku, aku baru menyadari sesuatu yang membuat jantungku berdegup keras. Matanya tidak berkedip. Dia menatap lurus ke depan tanpa ekspresi. Wajahnya pucat, terlalu pucat untuk seseorang yang hidup. Aku menelan ludah. Tanpa sadar aku menoleh ke arah luar, ke tempat bus kami parkir. Bus itu masih ada di sana. Namun sopirnya berdiri di samping pintu bus. Dia terlihat menatap ke arah rumah makan ini dengan wajah gelisah. Seperti seseorang yang sangat ingin segera pergi dari tempat itu. Saat itu aku tiba-tiba teringat bisikan sopir tadi. Kalau sudah makan, jangan lama-lama di sini. Perasaanku langsung tidak enak. Aku berdiri dari kursi. Dan tepat saat itu, sesuatu yang mengerikan terjadi. Wanita yang sejak tadi menunduk perlahan mengangkat kepalanya. Rambut panjangnya tersibak sedikit. Dan dari balik rambut itu, terlihat wajahnya yang sangat pucat. Matanya hitam, kosong, tanpa cahaya. Dia menatap langsung ke arahku. Lalu dengan suara yang sangat pelan, dia berkata, "Baru datang, ya?" Suasana rumah makan itu tiba-tiba terasa sangat dingin. Beberapa orang yang tadi makan juga perlahan menghentikan gerakan mereka. Satu persatu mereka mulai menoleh ke arah kami. Dan saat itulah kami sadar sesuatu yang membuat darah terasa membeku. Tidak satupun dari mereka terlihat seperti manusia biasa. Saat wanita itu mengangkat wajahnya dan menatapku, jantungku terasa seperti berhenti sesaat. Matanya kosong, hitam pekat,
seperti tidak memiliki kehidupan. Di sekeliling ruangan, orang-orang yang tadi makan perlahan berhenti bergerak. Sendok yang mereka pegang berhenti di udara. Lalu satu persatu, mereka mulai menoleh ke arah kami. Beberapa penumpang bus langsung berdiri dari kursinya. Wajah mereka terlihat pucat. Ada yang berbisik pelan. Kenapa mereka melihat kita seperti itu? Suasana rumah makan yang tadi sunyi tiba-tiba terasa semakin mencekam. Angin malam masuk dari pintu yang terbuka, membuat lampu kuning di atas meja sedikit bergoyang. Bayangan orang-orang itu bergerak di dinding, terlihat panjang dan aneh. Tiba-tiba dari luar terdengar suara keras. Ayo, ayo, ayo cepat kembali ke bus. Itu suara sopir kami. Dia berteriak dengan nada panik. Cepat. Jangan makan di situ. Beberapa penumpang langsung tersadar dan berlari keluar. Aku juga ikut berdiri. Namun saat kami hendak melangkah, sesuatu yang membuat darahku membeku terjadi. Orang-orang yang tadi duduk makan ikut berdiri juga. Gerakan mereka sangat pelan, tapi bersamaan. Seolah mereka sedang mengikuti kami. Wanita berambut panjang tadi tersenyum tipis. Senyuman yang terasa sangat dingin. Dia lalu berkata dengan suara lirih, "Kenapa buru-buru pergi?" Langkah kami makin cepat menuju pintu. Tapi saat melewati salah satu meja, aku sempat melirik piring yang ada di sana. Dan saat itulah aku melihat sesuatu yang membuat tubuhku gemetar. Makanan di piring itu bukan makanan biasa. Ada sesuatu yang terlihat seperti tanah, daun kering, bahkan batu kecil. Namun orang-orang tadi memakannya seperti nasi dan lauk. Aku langsung memalingkan wajah. Beberapa penumpang sudah berlari keluar rumah makan. Dari kejauhan terlihat sopir bus berdiri di depan pintu sambil melambaikan tangan dengan panik. Cepat! Cepat naik! Kami berlari menuju bus. Saat aku menaiki tangga bus dan menoleh ke belakang, pemandangan yang kulihat membuat bulu kuduku berdiri. Orang-orang dari rumah makan itu berdiri di depan pintu warung. Mereka semua menatap ke arah kami. Diam, tanpa bergerak. Lampu kuning dari rumah makan menerangi wajah mereka yang pucat. Lalu sopir bus langsung menutup pintu. Bus segera bergerak meninggalkan tempat itu. Beberapa penumpang masih terengah-engah karena ketakutan. Tidak ada yang berbicara. Semua hanya saling menatap dengan wajah pucat. Setelah bus melaju beberapa menit melewati jalan hutan yang gelap, salah satu penumpang memberanikan diri bertanya kepada sopir. "Pak, itu tadi tempat apa sebenarnya?" Sopir itu tidak langsung menjawab. Dia tetap menatap jalan di depannya. Beberapa saat kemudian dia berkata pelan, "Saya sudah sering lewat jalur ini. Tapi rumah makan itu tidak selalu ada." Semua penumpang langsung terdiam. Sopir itu melanjutkan dengan suara berat. "Kadang kalau lewat tengah malam, tempat itu muncul. Dan kalau kita terlalu lama di sana." Dia berhenti sebentar. Lalu berkata dengan suara pelan yang membuat semua orang merinding. "Bisa saja, kita tidak pulang sebagai manusia." Bus terus melaju meninggalkan hutan. Namun saat salah satu penumpang melihat keluar jendela belakang, dia berkata dengan suara gemetar, "Pak, rumah makannya." Beberapa orang langsung menoleh ke belakang.
Di jalan yang baru saja kami lewati, tidak ada bangunan apapun. Tidak ada rumah makan. Tidak ada lampu kuning. Yang terlihat hanya jalan gelap dan pepohonan hutan. Seolah-olah tempat itu tidak pernah ada. Bus mulai menjauh dari rumah makan aneh itu. Mesin bus meraung pelan saat melewati jalan hutan yang gelap. Beberapa penumpang masih terengah-engah. Ada yang membaca doa pelan, ada yang memegang tasbih, ada juga yang hanya diam dengan wajah pucat. Aku sendiri masih gemetar. Bayangan wajah wanita berambut panjang tadi terus terlintas di kepalaku. Beberapa menit kemudian suasana di dalam bus mulai sedikit tenang. Namun tiba-tiba, seorang penumpang yang duduk di kursi paling belakang berdiri dengan wajah ketakutan. Dia menunjuk ke arah jendela. "Pak, itu apa di belakang?" Semua orang langsung menoleh. Salah satu penumpang mengintip melalui kaca belakang bus. Wajahnya langsung pucat. Ya Allah! Di kejauhan, di jalan yang gelap itu, terlihat beberapa sosok berjalan pelan di tengah jalan. Awalnya mereka terlihat kecil, seperti bayangan. Namun semakin lama, mereka semakin jelas. Itu adalah orang-orang dari rumah makan tadi. Mereka berjalan pelan di tengah jalan, mengikuti arah bus. Padahal bus kami sudah melaju cukup jauh. Sopir bus langsung melihat ke kaca spion. Wajahnya berubah tegang. Dia segera menekan pedal gas lebih dalam. Bus melaju lebih cepat. Namun sesuatu yang lebih mengerikan terjadi. Salah satu penumpang tiba-tiba berteriak ketakutan. Di samping bus, beberapa orang yang duduk di dekat jendela langsung melihat keluar. Dan apa yang mereka lihat membuat semua orang merinding. Di antara pepohonan hutan yang gelap, terlihat bayangan sosok-sosok berlari mengikuti bus. Gerakan mereka sangat cepat. Tidak wajar. Seolah mereka tidak menyentuh tanah. Salah satu sosok bahkan terlihat sangat dekat dengan jendela bus. Wajahnya pucat, matanya hitam, sama seperti orang-orang di rumah makan itu. Beberapa penumpang langsung membaca doa dengan suara keras. Astagfirullah. Astagfirullah. Sopir bus terus memacu kendaraan itu secepat mungkin. Jangan lihat keluar, teriaknya. Tutup tirai. Namun rasa takut sudah menyebar di seluruh bus. Tiba-tiba terdengar suara ketukan keras dari atap bus. Duk. 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 Semua orang langsung terdiam. Suara itu seperti ada sesuatu yang meloncat ke atas bus. Seorang ibu menutup wajahnya sambil menangis. Ya Allah, apa itu? Sopir bus menggenggam setir dengan erat. Lalu dia berkata dengan suara tegas. Semua baca doa, jangan berhenti. Beberapa penumpang langsung membaca ayat kursi dan doa perlindungan. Suasana bus berubah menjadi penuh doa dan bisikan ketakutan. Beberapa saat kemudian, suara di atap bus itu tiba-tiba menghilang. Bayangan-bayangan di luar jendela juga perlahan tidak terlihat lagi. Bus akhirnya keluar dari jalur hutan. Di depan mulai terlihat lampu-lampu dari sebuah desa kecil. Sopir bus menarik napas panjang. Alhamdulillah. Suasana di dalam bus masih sunyi. Tidak ada yang berani berbicara. Namun saat aku tanpa sengaja melihat ke arah kursi belakang, aku merasakan sesuatu yang membuat tubuhku kembali dingin.
Di kursi paling belakang, ada piring kecil berisi makanan yang tidak pernah ada sebelumnya. Isinya bukan nasi, melainkan tanah dan daun kering. Dan di samping piring itu, terdengar suara lirih yang hampir tidak terdengar. Kenapa tidak jadi makan? Sejak malam itu, aku tidak pernah lagi memandang perjalanan malam dengan cara yang sama. Apa yang kami alami di rumah makan di tengah hutan itu benar-benar meninggalkan kesan yang tidak akan pernah kami lupakan. Sebuah tempat yang terlihat seperti rumah makan biasa, dengan lampu terang dan makanan yang tersaji di meja. Namun ternyata bukan untuk manusia. Dan sampai sekarang, setiap kali aku melewati jalur hutan itu lagi, aku selalu teringat kata-kata sopir bus malam itu. Kalau sudah makan, jangan lama-lama di sini. Karena mungkin tidak semua tempat yang kita lihat di malam hari benar-benar berasal dari dunia kita. Teman-teman, jika kalian berada di perjalanan malam, jangan lupa untuk selalu membaca doa dan memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita tidak pernah tahu apa saja yang ada di sekitar kita, yang tidak bisa kita lihat dengan mata. Semoga kisah ini bisa menjadi pengingat bagi kita semua untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah dan tidak pernah meninggalkan ibadah. Terima kasih sudah mendengarkan cerita ini sampai akhir. Jika kalian pernah mengalami kejadian misterius seperti ini, kalian bisa berbagi cerita di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk mendukung channel ini dengan menekan tombol like, subscriber dan share agar lebih banyak orang yang bisa mendengarkan kisah-kisah misteri lainnya. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.